Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agis Goni Hakim dengan bernomor NIM 2008102093. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran bahasa asing yang bertema Nazariyah Al-Wahdah dan Nazariyah Al-Furu'. Adapun Nazariyah Al-Wahdah yaitu merupakan pandangan bahasa sebagai bahasa. Dalam artian bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Hal ini merupakan suatu kebutuhan dan kebulatan, kait mengait atau saling berhubungan. Nah, dalam artian secara tidak disengaja kita sehari-hari itu sering berkomunikasi, saling kait dan mengait dan saling memahami dan memahamkan, kurang lebihnya seperti itu. Adapun aturan unsur bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tata bunyi, yang kedua kalimat, dan yang terakhir itu kosakata. Adapun tata bunyi itu merupakan suatu ucapan kita berbicara seperti A, B, C dan seterusnya. Nah, kalimat itu termasuk susunan dari kata-kata tersebut. Yang salah satu contohnya itu seorang siswa sedang berjalan di depan perpustakaan. Nah, itu sudah merupakan kalimat. Kalau kalimatnya saja itu berarti di jalan, itu sebuah kalimat. Terus yang terakhir itu kosakata. Kosakata yaitu kalau dari pembelajaran bahasa Arab yang seperti adanya di kamus lah, kosakata untuk mufrodat, untuk dia hafalan. Salah satu kalau di dalam bahasa Arabnya itu maktabun, meja, babun, pintu dan sebagainya kosakatanya. Terus kalau kosakata udah banyak, bisa masuk ke dalam kalimat tersebut untuk memahami, saling memahami dan memahamkan. Kemudian Keterampilan berbahasa adalah sebuah kemampuan yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulis. Dalam berbahasa itu merupakan sebuah kemampuan yang menggunakan sebagai alat komunikasi seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nyimak dulu, udah menyimak baru berbicara, membaca dulu terus baca. Menyimak isi yang diterangkan oleh dosen ataupun guru tersebut. Nah, kemudian berbicara. Habis berbicara, menjawab pertanyaan. Setelah itu baru kita menulisnya. Untuk sebuah keterampilan atau kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan. Terus kelebihan dan kekurangannya Nazariyah Al-Wahdah. Yang pertama, kelebihannya itu menampilkan materi pembelajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Jadi sempurna, tidak terpotong-potong gitu. Yang kedua, mendukung para pengajar dalam menyampaikan pelajarannya. Jadi supportnya itu tentang untuk mengasih materi itu sangat bagus. Adapun kekurangannya yaitu pendangkalan pengetahuan murid. Yang kedua, tujuan keagamaan dalam pengajian bahasa Arab itu saling berkaitan. Nah, di situ si murid tersebut akan sulit untuk memahami apa teks kalau udah terlalu dalam. Terus kemudian Nazariyah Furu' dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa Nazariyah Furu' itu? Nazariyah Furu' itu merupakan teori yang menganut pemisah materi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam artian itu teorinya terpisah-pisah. Adapun pembagian teori Nazariyah Furu' yaitu diantaranya mata pelajarannya tersebut itu qawaid, insa, mutola'ah, dan muhadasah. Itu diantara mata pelajaran di teori Nazariyah Furu'. Adapun kelebihan dan kekurangannya
Nazarial Furu itu kelebihannya di alokasi waktu, kurikulum sendiri, buku darah sendiri, dan nilai akhir pembelajaran. Nah, suatu poin kelebihan bagi pemaparan tentang Nazarial Furu, metode Nazarial Furu. Nah, sedangkan kekurangannya itu sistem tidak optimal, pembelajaran terpotong-potong karena tidak keseimbangan bahasa dan keterampilan berbahasa. Maka dari itu kekurangan tersebut untuk kita isi dengan cara supaya sesuai dengan metode Nazarial Furu tersebut. Adapun perbedaan dan persamaan Nazarial Furu dan Nazarial Wahdah. Sedangkan Nazarial Furu itu persamaannya Nazarial Furu dan Al-Wahdah itu sama-sama cara menggunakan pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan Nazarial Furu itu sistemnya terpisah-pisah. Sedangkan Al-Wahdah itu terpadu. Dalam artian, kenapa kalau Al-Wahdah terpadu sedangkan Al-Furu terpisah-pisah? Karena sesuai porsi-porsinya untuk kita pembelajaran bertahap tersebut. Kalau Al-Wahdah itu biasanya di tingkat SMP, SMA ke bawah. Sedangkan Nazarial Furu itu tingkatannya di kalangan kita ya, seperti mahasiswa yang berjurusan pendidikan bahasa Arab, sastra Arab. Adapun implementasi dari kedua tersebut, Nazarial Wahdah bertujuan untuk menghasilkan buku pegangan yang fokus bagi pemula dalam belajar bahasa Arab. Jadi, untuk teori Nazarial Wahdah itu bagi pemula yang akan kita mengenal dalam pembelajaran bahasa Arab komunikasian. Sedangkan Nazarial Furu itu agar pembelajaran bahasa Arab di kalangan mahasiswa itu lebih efektif, efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Jadi kita sebagai calon guru mampu tentang memahami tentang teori-teori pembelajaran bahasa asing, antaranya itu bahasa Arab, bahasa kita tersendiri, bahasa Arab. Jadi bagaimana kita pelajari bahasa Indonesianya, dan sedangkan ini yang pembelajaran bahasa Arab tersebut. Kemungkinan cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.